Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast Selaras. Senang belajar bersama Reka Akira dan Syafa. Nah teman-teman yang ada di rumah, gimana nih kabar teman-teman? Semoga pada sehat-sehat ya. Karena kan yang kita tahu Indonesia ini cuaca hujannya lagi ekstrim banget nih. Nah teman-teman jangan lupa jaga kesehatan. Dan kalau mau keluar jangan lupa bawa payung. Karena kita harus selalu sedia payung sebelum hujan. Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol lagi. Dan di episode pertama ini kita bakal ngebahas tentang apa nih kira-kira? Kita bakal ngebahas tentang dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, bayangin deh kayak kekhalifahan kayak dinasti Umayyah itu bisa melebar sampai ke Eropa Barat dan itu disebut dinasti Andalusia. Dan ya, mereka bahkan menyeberangi Selat Gibraltar dan akhirnya sampai di Andalusia, yang dimana tempat itu akan menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya yang akan luar biasa maju pada zamannya. Nah, pasti kita penasaran dong kayak bagaimana sih asal-usulnya atau sejarahnya dinasti Andalusia atau gimana ceritanya dinasti Umayyah bisa sampai ke kota Andalus. Nah, kira-kira siapa sih narasumber kita kali ini? Nah, narasumber kita kali ini tuh kayak dari kita-kita juga loh teman-teman. Dia udah paham banget nih sama asal-usul dari berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Langsung aja ya teman-teman. Ini dia Akira yang akan menjelaskan mengenai asal-usul berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan penjelasan asal-usul berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Karena kalau kita mau ngomongin dinasti Umayyah di Andalusia, pasti afdolnya kita tahu dulu dong gimana dinasti Umayyah di Andalusia itu berdiri, gimana sih asal mulanya. Oke, tapi sebelum masuk ke dinasti Umayyah di Andalusia, kita kilas balik dulu deh ke dinasti Umayyah yang pertama, yaitu yang di Damaskus. Tapi sedikit aja kalau nggak panjang. Jadi berdirinya dinasti Umayyah yang di Damaskus itu kan awalnya itu dari setelah masa Khulafaur Rasyidin sekitar tahun 661 Masehi yang pertama kali dipimpin itu oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Jadi pemicu pertamanya itu sebenarnya karena kematian Khalifah Utsman bin Affan. Karena pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan itu, Muawiyah bin Abu Sufyan itu menjabat sebagai gubernur. Tapi setelah kematiannya itu, Muawiyah ingin kematian Khalifah Utsman bin Affan itu diselidiki dulu, tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib itu maunya tuh langsung ada pemimpin yang baru, tapi Muawiyah nggak setuju, yang akhirnya memicu adanya perang Siffin antara Muawiyah dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib itu menjabat, itu diganti sebenarnya sama anaknya dulu pertama oleh Hasan bin Ali. Nah, tapi Hasan bin Ali itu karena ingin mengakhiri pertumpahan darah, nggak mau lagi ada peperangan-peperangan antara sesama muslim, akhirnya Hasan bin Ali itu mengalah. Dan Muawiyah pun mulai mendirikan dinasti Umayyah pertama di Damaskus pada tahun 661 Masehi. Nah, tapi dinasti Umayyah di Damaskus itu hanya sekitar sampai tahun 750 Masehi. Karena pada tahun 750 Masehi itu ada serangan dari luar, yaitu dari Bani Abbasiyah yang di Baghdad yang menyerang dinasti Umayyah di Damaskus. Nah, di keluarga dinasti itu, dinasti Umayyah di Damaskus itu cuma segelintir aja yang bisa selamat. Dan salah satu yang selamat dari keluarga dinasti Umayyah di Damaskus itu yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil yang akhirnya berhasil melarikan diri ke Andalusia. Nah, ini kita langsung mulai nih masuk ke awal mulanya berdiri dinasti Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri sampai ke semenanjung Iberia di Andalusia. Nah, pada saat itu di Andalusia itu lagi dipimpin oleh Gubernur Yusuf Al-Fahri yang sebenarnya itu adalah bawahan dari, ibaratnya bawahan gitu ya, dari dinasti Umayyah yang di Damaskus. Nah, tapi Abdurrahman Ad-Dakhil membuat peperangan untuk siapa yang bisa menguasai wilayah tersebut, dan akhirnya dimenangi oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dan resmi berdiri dinasti Umayyah yang kedua di Andalusia
pada tahun 756 Masehi. Nah, kalau dari teman-teman penasaran nggak periode-periode di dinasti Umayyah di Andalusia tuh gimana sih? Gimana perkembangannya? Penasaran banget gitu, sumpah kayak itu seru banget pasti ya, kayak kalau di ini diulik lagi kita gitu ya. Ya, oke, bolehlah kita ulik-ulik lagi ya. Boleh. Oke, jadi, nah kan udah nih resmi berdiri ya. Tapi selama resmi berdiri itu ada naik turunnya lah ya, namanya kerajaan. Nah, periode di dinasti Umayyah di Andalusia ini dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu periode di dinasti Umayyah tuh sebenarnya dihitungnya dari yang dinasti Umayyah di Damaskus. Itu yang pertama. Nah, periode yang kedua ini yaitu ketika mulai banyaknya pergantian-pergantian kepemimpinan di dinasti Umayyah di Andalusia. Mulai dari Hakam I, Hisham I sampai Muhammad bin Abdurrahman. Nah, yang kedua, nah di sini periode ralat yang ketiga. Periode yang ketiga ini mulai nih kepemimpinan, maksudnya pemimpin di Andalusia itu disebut dengan nama khalifah. Nah, periode ini khalifah-khalifah yang memimpin itu ada dari Khalifah Hashim II dan Hakam II. Terus mulai nih periode keempat ini mulai bukan detik-detik sebenarnya istilahnya, lebih ke udah turunnya dinasti Andalusia, karena di sini di periode keempat ini udah muncul 30 negara kecil di Andalusia, jadi udah terpisah-pisah kepemimpinannya. Berarti itu mulai runtuh itu ketika udah terpisah-pisah nih, ada kerajaan-kerajaan kecil ini gitu ya jatuhnya. Iya, udah mulai tuh kejayaannya menurun, dan periode itu ada namanya teman-teman. Apa itu? Ada namanya itu Muluk At-Tawaif pada saat itu. Nah, lanjut ke periode yang kelima, itu tuh di periode yang kelima dinasti Andalusia itu tuh ada yang terpisah. Sebenarnya bukan ada yang terpisah, tapi ada dinasti yang dari Afrika Utara yang menonjol, namanya dinasti Murabitun. Tapi sebenarnya dinasti Murabitun ini nggak mengancam, justru menjadi apa ya, ibaratnya tuh kayak yang menguatkan kekuasaan Islam di Spanyol agar tidak terpecah belah dan tidak menahan serangan-serangan dari luar gitu. Nah, yang terakhir ini nih, wilayah di dinasti Andalusia itu tuh hanya tersisa satu, cuma di Granada. Granada tuh apa sih, Kak? Granada itu salah satu kota yang sekarang itu ada di Spanyol. Wah, pas kita tahu banget ini. Iya, hasilnya keren banget. Lanjut. Iya, ketika akhirnya tinggal satu itu, tinggal di wilayah di Granada, mulailah banyak ancaman-ancaman dari luar. Tapi penasaran nggak, apa aja sih alasan-alasan yang bikin dinasti Umayyah di Andalusia itu runtuh? Soalnya kompleks banget nih, Ya, kompleks kelihatannya banget. Iya, Ya, Boleh, kan? boleh ceritain lagi nih. Kita makin Ceritain lagi nih ya, oke. Nah, ada beberapa faktor yang bikin dinasti Andalusia ini bisa runtuh. Yang pastinya ada faktor eksternal dan internal. Nah, dari internalnya ini sendiri, ini sebenarnya klise banget ya dari pemerintahan tuh pasti kayak gini. Karena sistem peralihan kekuasaan itu yang gak jelas dan akhirnya memicu perebutan kekuasaan. Karena emang pasti di kerajaan kayak gitu nggak sih? Ya, bener banget. Selalu ada perebutan kekuasaan sampai akhirnya memicu perang dan udah konflik berkepanjangan deh jadinya gara-gara itu. Terus selain itu tuh, nah Andalusia ini kan terkenal dengan ilmu pengetahuan. Iya. Tapi sayangnya nih sistem ekonominya tuh nggak terurus guys. Itu kayak maaf Kak, jadi itu Iya. kayak dia tuh timpang ya, dia nggak bisa semua konsisten jadi satu gitu ya. Iya, jadi dia tuh terfokus ke ilmu pengetahuannya, tapi di bidang ekonomi dan militer itu tuh kayak terpinggirkan gitu. Jadi kesejahteraan masyarakat itu tuh nggak diurusin. Jadi masyarakat di sana tuh emang ilmu pengetahuannya maju, tapi sayangnya perekonomiannya nggak sejahtera gitu. Nah, selain dari situ tuh ada lagi nih. Karena di Spanyol itu sebenarnya kan masyarakatnya sebelum Andalusia, maksudnya dinasti Umayyah di Andalusia itu berdiri, di sana tuh mayoritasnya bukan Islam guys. Di sana mayoritas Kristen. Nah, masyarakat setempat atau pribumi di sana itu tuh menganggap kalau dinasti Umayyah itu justru tuh ancaman, seperti penjajahan gitu. Jadi akhirnya dari masyarakat setempat ini mulai tuh
berkumpul bersama-sama untuk meruntuhkan dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Begitulah downfall-nya dari dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Sangat interesting ya dinasti Umayyah di kota Andalusia ini. Iya, interesting banget sih kalau diulik lebih dalam lagi sebenarnya. Apalagi nih? Ada lagi yang mau ditanyain sama Kak Safa? Waduh, aku sih udah bener-bener yang kayak wah keren banget ini ceritanya. Kayaknya kalau misalkan kita tadi bahas balik lagi ya, itu kayak wow ini keren banget ini Kak Akira bisa menceritakan sedetail itu gitu, kayak keren banget. Makasih loh Kak Akira. Nah, tadi kan kita udah ngedengerin kan sejarah dinasti Andalusia. Sekarang aku pengen tahu nih, ada nggak sih hal-hal istimewanya tentang dinasti Andalusia itu? Nah, aku tahu nih siapa yang bisa kita ajak ngobrol buat ngulik pembahasan ini. Siapa sih emangnya? Ini nih, yang ini nih. Ayo kakak, spill dong. Aku nih, oke. Baik teman-teman, di sini aku izin menceritakan mengenai hal istimewa apa saja yang ada di dinasti Umayyah kedua di Andalusia. Bayangin aja, umat Islam sudah menguasai negara Spanyol atau disebut Al-Andalus selama 7 abad lamanya. Nah, di sana tempat tersebut menjadi pusat ilmu, pengetahuan, dan kebudayaan dunia. Bahkan umat Islam juga berhasil membangun kota-kota megah, perpustakaan raksasa, dan universitas terbaik ternama yang melahirkan para ilmuwan brilian yang dimana karya-karyanya bisa sampai kita temukan sampai zaman sekarang teman-teman. Selanjutnya ini aku mau jelasin beberapa kota-kota yang menjadi pusat peradaban untuk kemajuan Islam di Andalusia ini. Jadi yang pertama itu ada kota Cordoba. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya kota Cordoba itu. Oke, kota Cordoba itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuannya teman-teman, yang dimana dia juga menjadi ibu kota dari Al-Andalus. Ibu kota juga. Ya, itu dia dikenal banget. Ada sekitar 70 perpustakaan, 27 lembaga juga di sana. Terus kalau di dalam perpustakaan itu ada sekitar 400.000 sampai 600.000 manuskrip gitu. Banyak banget 400 ya. sampai 600.000 manuskrip. Ya, selanjutnya itu ada kota kedua itu kota Granada yang dikenal dengan seni arsitekturnya dan kemakmurannya teman-teman. Yang Alhambra itu? Ya benar, itu salah satu bangunan yang ikonik di kota tersebut kayak gitu. Bahkan kota Granada itu dikenal sebagai Damaskusnya Andalus. Jadi pengen ke sana deh. Ayo, ayo. Udah datengin ke sana. Ayo kapan-kapan yuk. Iya. Selanjutnya kota ketiga itu adalah kota Sevilla yang dikenal dengan kota pelabuhan terbesar. Lebih tepatnya kota Sevilla. Oh, itu ya. Iya. Itu merupakan Keren nih khas kita. Ya. itu merupakan kota yang dimana merupakan kota pelabuhan terbesar dan pernah menjadi ibu kota di dinasti Almoravid dan Almohad ya teman-teman. Selanjutnya itu ada yang terakhir adalah kota Toledo. Nah, kota Toledo ini dikenal sebagai Center of Translation yang dimana banyak ilmuwan yang mengunjungi kota tersebut untuk menerjemahkan buku-buku Arab ke dalam bahasa Latin kayak gitu, untuk memudahkan mempelajari berbagai bidang ilmu yang dimana bidang-bidang ilmu itu menjadi salah satu keistimewaan dari dinasti Umayyah kedua ini kayak Apa gitu. aja sih emang Kak? Bidang ilmunya apa aja sih? Ini aku sebutin ya, Oke. sekalian sama ilmuwan-ilmuwannya nih teman-teman. Jadi yang pertama itu ada bidang ilmu astronomi. Nah, bidang ilmu astronomi itu ilmuwannya itu ada Al-Khawarizmi dengan karyanya bernama buku Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang di dalamnya terdapat daftar astronomi. Dan beliau juga menjadi orang pertama yang menulis buku tentang ilmu berhitung dan aljabar. Kan ilmunya masih kita pakai ya sampai sekarang ya. Selanjutnya yang kedua itu ada Ibrahim Ibnu Yahya Al-Nakos yang dimana dia berhasil menulis buku mengenai kapan terjadinya gerhana matahari dan berapa lamanya. Dia bahkan membuat teropong modern teman-teman.
Nah, teropong modern itu digunakan untuk apa? Untuk menentukan jarak dari tata surya dan bintang. Selanjutnya ada tokoh ilmuwan Al-Majiria itu dari kota Cordoba, terus Al-Zarqoli itu dari kota Toledo, dan yang terakhir Ibnu Aflah itu dari kota Seville. Itu apa sebutannya? Sevilla, kayak gitu teman-teman. Nah, yang kedua itu dari kontribusi dari bidang matematika. Jadi di mana angka 0, 1 sampai 9 itu diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ibrahim Al-Fazari dari buku India yang bernama Sinbad gitu. Sinbad kayak gitu. Berarti awalnya dari buku India. Benar. Itu angka-angka Iya. diterjemahin ke bahasa Arab, lalu diperkenalkan ke Eropa, tapi dikenalnya itu dari angka Arab jadinya. Oh, Kayak gitu. itu angka yang kita pakai sampai sekarang kan? Benar sekali, kayak Wah, gitu teman-teman. sejarahnya gitu ya awalnya. Jadi kayak dari buku Sinbad ya. Iya, buku Sinbad ya itu namanya. Oke. Terus kalau dari filsafat itu ada tokoh ilmuwan bernama Ibnu Bajjah, bernama Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd. Terus dari kedokteran, nah ini kedokteran juga nih teman-teman. Jadi salah satu bidang ilmu yang kontribusinya besar sekali untuk keistimewaan di dinasti Umayyah kedua ini. Nah, yang pertama tuh ilmuannya ada namanya Dr. Islam Al-Kindi dengan bukunya itu Ilmu Mata. Familiar. Nah, terus ada Ar-Razi ini juga pasti familiar kan dengan karyanya itu bernama buku Al-Hawi. Terus ada juga ahli bedah yang paling terkenal dan paling terbaik di zaman tersebut bernama Al-Qasim atau disebutnya Al-Qasim Al-Zahrawi dengan karyanya itu buku At-Tasrif sampai jilid ke-30 teman-teman. Selanjutnya ada Ibnu Rushd dan yang terakhir Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina juga pasti tahu nih. Avicenna ya. Kan dikenalnya. Benar sekali. Nah, itu dia karyanya itu buku atau kitab Al-Qanun fit Tibb. Selanjutnya ada dari sastra. Nah, di sastra ini perkembangannya itu berdasarkan perkembangan bahasa juga gitu. Dimana bahasa Arab menjadi bahasa utama tahu di sana waktu pas zaman dinasti Umayyah itu kayak gitu. Jadi kayak bahasa Spanyol itu jadi nomor 2 malah. Oh, bukan bahasa Spanyol. Bukan, malah mereka tuh menggunakan bahasa Arab gitu. Utamanya bahasa Arab. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah sejarah Ibnu Khaldun, pasti juga teman-teman udah tahu itu dari kitab Muqaddimah. Nah, selain dari ilmu pengetahuan, kita juga bisa melihat dari bukti-bukti nih, contoh keistimewaan atau kemajuan dari kota Cordoba yang tadi udah saya jelaskan. Yang pertama tuh ada Al-Qasir Al-Kabir, ada Rusfahat, ada Masjid Cordoba nih yang sekarang masih tegak, yang mungkin teman-teman bisa berkunjung ke sana ya. Terus ada Al-Zahra. Nah, dinasti Umayyah kedua ini juga berfokus pada sistem irigasi modern dan pertanian yang menjadikan untuk kesejahteraan rakyat di dinasti Umayyah kedua ini kayak gitu. Keren juga Ya seperti itu cerita. Jadi intinya keistimewaan dari dinasti Andalusia ini itu pertama memang utamanya itu di ilmu pengetahuan. Iya. Kayak gitu. Karena Terus yang terkenal juga emang Emang di pengetahuannya Iya. benar. Iya. apalagi perpustakaannya. Benar-benar itu Bener, keren bener, banget. bener. Tapi ada nggak sih itu ilmu kedokteran yang masih dipakai sampai sekarang di dunia kedokteran? Masih ada. Itu berdasarkan informasi yang saya baca ya teman-teman. Dari tadi kan saya bilang kalau ada namanya Al-Qasim Al-Zahrawi ya, tokoh Iya, ahli iya, bedah bener-bener. terkenal. Itu dia karyanya bernama At-Tasrif sampai 30 jilid. Nah, itu teman-teman isi dari 30 jilid itu adalah isinya tentang bagaimana metode bedah, bagaimana penanganan luka, dan bahkan dia juga menuliskan atau membuat 200 alat operasi yang masih bisa kita pakai sampai sekarang. Itu dia salah satu karyanya. Keren banget sih, sepinter itu ya. Iya, bahkan impact-nya tuh sampai sekarang masih Iya, ada. masih benar, diterapkan benar, loh benar, di benar. dunia kedokteran. Ya, oh my god, kerennya. Wow, jadi pengen kesana deh, pengen tahu gitu. Ayo teman-teman ya. Semakin Tempat-tempat bersejarahnya, Seru pengen banget bisa ya? belajar dari sana. Bahkan gitu. dari cerita itu aja kita udah kayak dibawa banget gitu ya ke Andalus ini gitu ya. kayak dan semakin menambah pengetahuan tentang dinasti Andalusia Iya, ini. benar sekali. nambah pengetahuan. Mantap sih, emang katanya applause dulu lah buat kakak Safa ini. Keren banget tuh penjelasannya. Nah, dari tadi kita nih udah ngebahas dari asal-usul berdirinya dinasti Andalusia, terus sampai ke hal-hal keistimewaannya dari kota-kota dan ilmu pengetahuan. Tapi aku sendiri nih jadi penasaran gitu. Dinasti Andalusia nih punya nggak sih hal-hal tersembunyi yang
nggak banyak orang yang tahu gitu. Ada nggak ya kira-kira? Jujur aku penasaran banget. Kira-kira siapa yang udah pernah baca buku itu tuh? Siapa nih? Siapa nih di Siapa antara ya? kita nih? Siapa yang bakal tahu ya? Oh, Kak Reka nih. Kak Reka sekarang Oke. nih. Iya, jadi aku tuh ada 2 fakta tersembunyi yang orang tuh nggak banyak tahu tentang dinasti Andalusia. Oh. Ya. Nah, yang pertama itu adalah Cordoba, kota yang menolak tidur di saat Eropa masih tenggelam di dalam kegelapan. Iya, jadi kalian coba bayangin waktu abad ke-10 di mana kota-kota di Eropa, contohnya London yang masih berlumpur. Iya. Kemudian ada Paris yang suasana malamnya itu gelap, sepi, dan berbahaya. Bahkan tuh mereka menganggap malam tuh udah bukan waktunya beraktivitas lagi gitu. Nah, tapi di kota inilah, Di mana? di kota apa nih kira-kira? Di mana sih kira-kira? Nah, Aku juga kepo banget ini, kepo banget Kepo ini. banget di mana Kak? Di mana? nah yang udah aku sebutin tadi di Cordoba, Oh. ibu kota dinasti Andalusia. Ya, jadi di kota ini bahkan para penjelajah Kristen yang mendatangi kota ini tuh mengatakan kalau kota ini tuh bersinar sebagaikan gugusan bintang. Keren banget itu ya, berarti udah. terang banget sih kayaknya di sana pada masa itu. Benar, benar banget. Jadi bahkan tuh di setiap jalanan atau di setiap lorong banyak lampu-lampu minyak lampu atau lampu-lampu minyak nih ya. Punya lampu. Atau minyak lampu Iya. yang menerangi seluruh jalanan atau lorong itu, bahkan sampai jalanannya tuh seperti kayak berwarna keemasan. Oh, karena dari lampunya itu ya. Kayaknya aku lampunya. pernah lihat itu. Itu indah banget sumpah. Kalau di jalanan ada itu kayak Iya, di jalanan. kayak cantik banget gitu Apalagi jalannya. itu kan masih masuk benua Eropa. Nah. Ya, cantik gak sih? Bener banget. Jadi mau kesana nih, waktu di Iya, zaman itu ya. Iya, bener. Nah, jadi bahkan pada masa itu toko-toko itu tuh masih menyala, masih pada buka. Kemudian banyak siswa yang baru pulang dari madrasah. Kemudian itu pada saat malam hari ya. Kayak kemudian juga seniman yang masih sibuk dengan karyanya di teras rumahnya. Oh. Iya, benar banget. Berarti aktivitas di situ masih jalan ya, padahal udah Iya. malam loh. Iya benar, masih jalan. Dan perpustakaan itu tuh sudah semodern itu tuh pada saat di bawah pemerintahan Al-Hakam II dan Abdurrahman III. Iya. Dan pada saat para pelancong Eropa itu mendatangi tempat itu, mereka tuh merasa malu sampai mereka tuh mengatakan kalau misalnya kami datang dari tempat yang gelap tapi mendatangi sebuah kota yang mataharinya tuh seolah Nggak pernah nggak mati. pernah mati. Iya. Keren banget itu, indah Karena di banget. sana terang ya. Iya benar. Berarti itu tuh terkait gak sih sama dinasti Andalusia yang ilmu pengetahuannya maju? Benar Iya banget. kan? Kayak berarti dengan adanya lampu-lampu yang menerangi kota itu kayak menandakan kalau, dan itu berasal dari ilmu pengetahuan kan. Iya. Nah, itu menandakan kalau misalnya ilmu pengetahuan ini tuh sangat penting dengan lingkungan hidup kita. Berarti Iya. teman-teman harus rajin belajar. Betul, betul banget, betul Harus banget. rajin belajar ya. Iya. Benar. Iya, banyak belajar ya. Apalagi ilmu sains kayak gini nih. Iya. Kayak yang pastinya tuh ide-ide cemerlang kita itu bakal berimpact sampai ke masa depan. Benar ya. Nah. Untuk jangka panjang ya. Iya. Tuh. Nah, ngomong-ngomong soal ilmu pengetahuan, fakta keduanya ini berhubungan nih kebetulan. Oh, iya. Wow. Nah, ini tuh tentang perpustakaan Al-Hakam II, di mana buku itu lebih banyak daripada orang yang bisa membaca. Buku lebih banyak, banyak. daripada orang yang bisa membaca. Iya, Keren jadi banget ya. Aduh. bener banget kan. Nah, Bayangin jadi aja udah yang sekeren itu. iya, jadi di perpustakaan ini seperti yang Kakak Safa udah bilang, kalau misalnya ada 400.000 sampai 600.000 manuskrip ya. Oh, Benar, iya, benar. iya benar-benar. Iya. Oh, ternyata itu di perpustakaan Al-Hakam II. Nah, itu aku baru tahu. Itu baru tahu itu. Iya. Jadi di mana perpustakaan itu gak cuma ada buku agama, Oh, ada buku iya, iya. filsafat, Benar. astronomi, Kedokteran ya, ada. ya yang
pokoknya yang udah diceritain Iya. lah sama Ya, ilmu sama pengetahuan keistimewaannya tadi ya. teman-teman ya Tapi tadi. itu ada satu hal yang orang-orang tuh jarang tahu. Nah, apa tuh kira-kira? Apa ya? Jujur aku juga nggak kepikiran, aku nggak tahu, sumpah. Nggak? Aku nggak tahu. Nah, nggak tahu. jadi di perpustakaan itu tuh peran perempuan tuh juga ada. Oh Nah. my god, perempuan loh. Nah, jadi ada kelompok penyalin perempuan yang disebut Mhm. Al-Warqiyat. Jadi Al-Warqiyat. di mana mereka itu tugasnya nggak cuma menyalin, tapi memeriksa ejaan, terus kemudian mengelola dokumen-dokumen, kemudian juga memilah karya-karya dari luar negeri yang akan dibeli. Ya, jadi nggak cuma laki-laki aja yang ikut andil dalam ilmu pengetahuan di perpustakaan ini, tapi perempuan juga ikut andil dan itu cukup besar kayak Iya, gitu. dan justru perannya itu penting kan untuk Penting pustaka banget. itu. Benar. Iya, nah ini tuh membuktikan kalau misalnya ilmu pengetahuan tuh emang sepenting itu ya. Iya. Ya, dan juga kayak di saat Eropa itu masih di Eropa bagian utara atau barat itu orang-orang tuh jarang banget ada yang bisa baca, bahkan yang baca tuh ada yang bisa nebak kan, yang bisa baca di kerajaan kayak kerajaan Inggris, Perancis itu cuma kalangan tertentu kan, ada yang bisa nggak kalangan kayak gimana? Kalangan bangsawan pasti. Benar. Itu punya Iya. kelebihan ya kalau kayak gitu ya dibanding masyarakat yang lainnya. Iya. Cuma Iya. berarti kayak tertentu aja dong. Sedangkan di dinasti Andalusia ini tuh mereka mau di kalangan bawah, di kalangan atas, perempuan, laki-laki, mereka tuh punya andil yang cukup besar di bidang ilmu pengetahuan. Setara berarti ya. Iya, Jadi bisa. ibaratnya ilmu pengetahuan tuh udah prioritas buat masyarakat di Iya, sana. iya. Gitu Keren ya. banget Iya. Wah, Nah. jadi pengen main-main ke perpustakaannya. Iya. Dari tadi cerita dari Kareka ini aku udah ngebayangin seindah apa itu Iya. di saat itu gitu ya. Buku-buku di sana. Sebanyak itu. Iya, dari zaman itu Ya, pada nah, masa kejayaan. itu aja yang fakta-fakta yang udah aku sebutin teman-teman. Wah, mantep banget sih, dengan aku duduk di sini aja, aku tuh udah bisa tahu banyak banget soal sejarah, keistimewaan, dan fakta-fakta yang tersembunyi soal dinasti Andalusia ini. Ibaratnya nih ya, kayak tubuh aku nih di Ciputat, tapi otak aku udah Wis, jalan-jalan ke wis, Andalusia. Mantap. Gokil banget ya Kak ya pembahasan kita kali ini ya. Ibarat kita cuma Bener. duduk-duduk aja nih teman-teman di sini, tapi pengetahuan kita nambah tentang sejarah Islam. Keren banget ya. Benar. Nah, semoga apa yang udah kita bahas tadi dan udah kita ceritain tadi bermanfaat ya buat kalian semua teman-teman. Dan kita mohon maaf apabila kami membuat kesalahan dalam bahasa dan cerita kami. Mungkin pembahasan tentang dinasti Umayyah kedua ini cukup sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih telah menyimak pembahasan kita sampai habis. Sampai jumpa di episode Selaras selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.